Clash of Minds mempersembahkan Walter White, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luka Parra tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Encyclical Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Encyclical Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024, WhatsApp Prof 210, kontradiksi. Apakah Gereja Katolik Roma telah berubah? Halo dan selamat datang di episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Hai Martin. Rasanya sudah lama sekali kita mengatakan hal ini, tapi Waktu berlalu. Dan kita terus berlanjut melewati waktu. Ya. Kita mengalami waktu menyenangkan di Amerika Serikat. Saya yakin semua orang melihat itu sebagai waktu yang penuh berkat. Dan saya rasa orang-orang akan senang melihat format lama kembali. Ya. Jadi sudah kembali. Bukan karena kami berubah atau mengubah pendapat kami. Kembali karena kami sekarang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kami telah memulai sekolah penginjilan. Ini adalah waktu yang sangat-sangat sibuk. Jadi saya sangat bersyukur atas kesaksian-kesaksian yang dapat mengisi kekosongan saat kami melakukan semua itu. Ya. Dan sekarang saatnya untuk kembali ke peristiwa yang nyata, karena ada beberapa hal yang sangat menarik yang terjadi dan sudut pandang yang tampaknya ditantang dan diubah. Jadi ya, kita harus melihat beberapa hal ini. Ya. Sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami, terima kasih karena kami masih diberkati melalui aktivitas kami sehari-hari yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih karena kami dapat melakukan episode-episode ini. Kami mohon agar Engkau mencerahkan pikiran kami dan menyertai kami sepanjang semua diskusi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anda tahu Martin, beberapa topik dapat membuat seseorang merasa panas, tapi kita harus tetap tenang. Lihatlah situasinya, dan jika perlu katakan sesuatu untuk memperingatkan orang-orang agar mereka tidak terjebak dalam beberapa arah yang salah. Salah satu cara terbaik untuk melawan kesalahan adalah dengan kebenaran. Ya, jadi saya beri judul pelajaran kita ini kontradiksi. Dan Martin, ini tentu saja berasal dari Alkitab. Dan salah satu hal yang saya sukai dari King James Version adalah bahwa ini adalah terjemahan langsung. Jadi Anda mendapatkan esensi dari apa yang Allah katakan dan bukan apa yang telah ditambahkan oleh seseorang dan berpikir bahwa Allah mengatakannya. Ya. Dan ngomong-ngomong, saya rasa latar belakang kita cukup sesuai untuk acara ini. Tentu saja. Selalu ada kontradiksi ketika berhubungan dengan Tuhan dan setan. Ya, tentu saja. Jadi Martin, mari kita lihat arti kata kontradiksi ini. Ibrani 12 ayat 3, sebab ingatlah akan Dia yang telah menanggung penderitaan yang sedemikian beratnya terhadap orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi tawar hati dan lemah pikiran. Jadi apa yang harus ditanggung oleh Yesus? Pertentangan yang seperti apa? Apa arti kata itu sebenarnya? Ada ayat lain di mana kata ini muncul dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu, mereka menjadi iri hati dan berkata-kata menentang apa yang dikatakan Paulus, membantah dan menghujat. Jadi jelas ada sesuatu yang terjadi di sini yang harus kita lihat. Jadi apa kata itu? Firman itu datang. Kata kontradiksi berasal dari dua kata Latin kontra, yang berarti melawan, dan dicta yang berarti berbicara, yang biasanya kita kenal sebagai dic atau dicite. Jadi kontradiksi adalah berbicara menentang sesuatu dengan mengatakan tidak, itu salah. Jadi kebalikannya adalah kebenaran. Itulah yang tadi Anda katakan.
Jadi jika Anda membuka bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai kontradiksi ini adalah antilogia yang berarti pertentangan. Benar. Dan apa sebenarnya maksudnya? Nah, untuk membantah berasal dari anti yang berlawanan dengan berbicara dengan kesimpulan yang berlawanan. Jadi Anda mengatakan satu hal dan mereka mengatakan hal lain. Kata-kata itu hampir terdengar seperti anti-logika atau anti-logika. Ya, tapi kata diste juga bisa berarti mendikte. Ya, Jadi itu bertentangan dengan firman. Jadi Yesus mengatakan sesuatu. Mereka mengatakan yang sebaliknya. Jadi mereka melawan firman Allah. Mereka melangkah ke arah yang berlawanan. Dan logia berarti kata-kata atau wacana. Jadi kumpulan hipotetis, baik tertulis maupun lisan atau perkataan-perkataan Yesus. Jadi kalau dia anti-logia, itu artinya melawan firman Allah. Itulah artinya. Sekarang bagaimana Allah berbicara kepada kita? Ia berbicara kepada kita di dalam firman-Nya dan melalui para nabinya. Begitulah cara ia berbicara. Jadi kata Yunani logos, yang secara tradisional berarti kata, pemikiran, prinsip, atau ucapan telah digunakan di antara para filsuf dan teolog. Jadi kontradiksi berarti bertentangan dengan firman Allah. Pada dasarnya apa artinya itu? Ada satu kata lagi yang menarik di dalam Alkitab, dan kata yang menarik secara umum adalah kontroversi. Ini berarti perselisihan, perdebatan, agitasi yang berkepanjangan atas pendapat-pendapat yang bertentangan. Dan apakah Anda setuju bahwa ada pertentangan besar antara Kristus dan setan? tentu saja. Mereka adalah dua hal yang berlawanan. Jadi mereka memiliki pendapat yang berlawanan. Ya, Dan kita dituntut untuk membuat pilihan, baik pendapat yang satu atau pendapat yang lain. Nah, Martin, menurut saya ada pertentangan dan kontroversi yang terjadi di dalam barisan kita akhir-akhir ini. Dan salah satu artikel yang muncul di Spektrum berjudul, Menyikapi Perubahan Adventisme dan Katolik di Dunia yang Berubah. Dan pada dasarnya beberapa teolog di luar sana, dan beberapa di antaranya adalah Presiden Serikat Pekerja di masa lalu, dan lain sebagainya. Berpendapat bahwa Katolik telah berubah. Salah satunya adalah Dr. Rainer Bruinsma, seorang teolog Advent yang terkemuka menurut Spektrum. Dan ia berbicara di hadapan para hadirin yang bersemangat di SMA Norte Vista, dan acara tersebut berjudul Adventisme dan Katolik dalam Dunia yang Berubah. Dan ada beberapa orang yang terlibat, seperti Dr. Gilbert Valentine, seorang pensiunan sejarawan Advent, Dr. Gary Chartier, dekan di La Sierra University School of Business dan penulis yang produktif. Lalu Bapak Ibe Ukoma, mantan pastor Katolik Roma dan pendeta di Loma Linda University Medical Center. Dan bersama-sama mereka mengeksplorasi hubungan yang berkembang antara umat Advent dan Katolik. Jadi pada dasarnya apa yang mereka sebarkan adalah bahwa agama Katolik telah berubah. Dan mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi berpegang teguh pada pandangan-pandangan kita yang sudah ketinggalan zaman tentang isu-isu ini. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat berselisih dengan Dr. Rainer Bruinsma yang kemudian tersebar di internet. Dan orang bisa mengetikkan nama itu dan nama saya, dan mereka mungkin akan mendapatkannya karena ini bukan pandangan baru. Itu adalah pandangan-pandangan lama yang secara berkala muncul untuk mengubah pola pikir orang. ya, Dan saya biasanya tidak menyebutkan nama atau semacamnya, tapi ada beberapa institusi yang menarik, La Sierra dan Loma Linda dan semuanya. Dan saya tidak mengatakan bahwa sebagai sebuah institusi secara totalitas bahwa orang-orang akan memiliki pandangan-pandangan ini. Tapi La Sierra misalnya adalah salah satu yang sangat liberal selama berabad-abad. Juga dalam hal perdebatan evolusi penciptaan.
Dan oleh karena itu saya akan sangat berhati-hati dalam hal beberapa pemikiran mereka. Dan di universitas besar seperti Loma Linda, mungkin ada banyak perdebatan yang terjadi, dan saya pikir Anda bisa mengharapkan kedua sisi dari spektrum itu. Tapi mengapa saya ingin membicarakannya? Atau mengapa kita harus membicarakannya? Karena saya yakin itu berbahaya. Ya, saya percaya itu sangat berbahaya dan dapat menjadi hal yang menentukan keselamatan. Karena itu akan membawa Anda menjauh dari tempat mata Anda seharusnya berada. Ya, Tentu saja. dan oleh karena itu saya pikir ini perlu ditangani terlepas dari namanya. Lupakan nama-nama itu. Nama-nama itu tidak penting. Karena jika mereka tidak ada, akan ada yang lain. Akan ada yang lain. Yang satu akan menghilang. Yang berikutnya akan menggantikannya. Ini adalah sesuatu yang akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Tetapi ini adalah upaya untuk mengubah pola pikir umat Allah. Itu pasti. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan karena itu saya pikir inilah saatnya untuk berbicara. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini berafiliasi dengan cara tertentu atau tidak. Saya tidak memiliki bukti untuk hal itu. Tetapi saya merasa aneh bahwa mereka harus terlibat dalam cara berpikir seperti ini, sementara mereka mengaku sebagai Advent hari ke-7. Ya, saya memiliki perasaan yang sama. Untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, Anda harus mematuhi persyaratan mereka untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dan Anda tahu kita sedang terlibat dengan sekolah penginjilan saat ini, dan kita berbicara tentang umat sisa. Ya, Dan umat sisa adalah mereka yang menaati hukum Allah dan berpegang pada kesaksian. Sangat penting dimengerti bahwa itu tidak dikatakan mempertimbangkan kesaksian. Dikatakan berpeganglah pada kesaksian. Dan apakah kesaksian itu? Itu adalah roh nubuat, kesaksian Yesus. Jadi ketika Allah berbicara melalui seorang nabi, itu adalah kesaksian Yesus. ya, Itu berarti itu adalah firman. tentu saja. Dan melawan firman berarti bertentangan. Ya, Dan mereka yang menentang Yesus dalam ayat tersebut disebut sebagai orang berdosa. jadi bukan kita yang mengatakan hal ini. Bukan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan hal ini. Jadi mari kita dengarkan pidato yang disampaikan pada kesempatan itu. Dan saya ingin menyarankan beberapa cara di mana orang-orang Katolik dan Advent dapat saling belajar satu sama lain. Para pembaca buku, saya akan menyadari bahwa umat Advent, setidaknya secara resmi, terus bersikeras sepanjang sejarahnya. Bahwa Katolik Roma tidak berubah secara fundamental dan tidak akan berubah di masa depan. Gereja Roma mungkin seperti yang disarankan oleh perintis Advent Ellen White, sekarang menampilkan wajah yang adil kepada dunia, tetapi tetap tidak berubah, diakhiri tanda petik di bawah penampilan bunglon yang berubah-ubah. Dia, yaitu gereja Katolik, menyembunyikan bisa ular yang tidak pernah berubah. Diakhiri tanda petik tutup. Saya yakin sudah saatnya kita menjauhkan diri dari penggambaran ini. Gereja abad pertengahan pada abad-abad sebelum Konsili Trent dan bahkan gereja sebelum Konsili Vatikan I bukanlah gereja yang sama dengan komunitas yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Kita berhenti di titik itu karena saya khawatir bahwa emosi saya dan Anda bisa meledak. Tidak, itu tidak akan. Tidak akan berhasil. Benar. Baiklah. Apakah Anda akan menyebutnya sebagai kontradiksi? Oh, tentu saja. Sekarang penulis yang sama di masa lalu telah menurunkan roh nubuat ke abad ke-19 dan tidak dapat diterapkan pada kita. Dan hal itu juga bertentangan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa hal itu berlaku sampai akhir zaman. Jadi Martin, ketika kita melihat hal ini mengarahkan perubahan, apakah sistem Katolik Roma telah berubah? Dan jika ya, dapatkah kita sekarang merangkulnya dan bekerja sama dengannya? Seperti yang terjadi di beberapa lembaga kita, karena teologi ini jelas mendapatkan pijakan. Oh, tentu saja. Ini sangat menonjol akhir-akhir ini. Ya. Martin, apakah mereka berpura-pura tidak tahu fakta sebenarnya, atau itu merupakan pemberontakan terbuka dan kontradiksi?
Saya pikir itu akan, ya, mungkin sedikit lebih banyak daripada bagian pasir. Baiklah. Sekarang pertama-tama mari kita rangkum kembali firman Allah. Dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Kita memiliki dua nubuatan yang sangat berbeda. Dan keduanya memberitahu kita di mana posisi kita di dalam garis waktu dan apa yang terjadi di sepanjang sejarah. Dan dalam Daniel pasal 7, Anda akan melihat kerajaan-kerajaan dari singa yang melambangkan Babel hingga beruang, yaitu Media Persia, hingga binatang macan tutul berkepala 4. Dan kemudian binatang yang mengerikan yang bertanduk 10, dan kemudian tanduk yang sangat menonjol di antara kedua matanya. Dan inilah yang akan berbeda dari yang lain, dan dia akan menjadi penentu di dunia. Nah, nubuatan khusus ini begitu sangat akurat. Seperti yang dikatakan oleh Grattan Guinness dalam bukunya, nubuatan ini seperti salah satu kunci yang cocok dengan kunci cap dan menolak untuk beradaptasi dengan kunci lainnya. Karena atribut dari kuasa tanduk kecil ini yang diasosiasikan oleh para reformis Protestan dengan kepausan adalah bahwa hal ini muncul dari binatang keempat Daniel. Dengan kata lain, itu adalah Romawi. Ya. Ia juga muncul di antara ke-10 tanduk itu, menurut ayat ke-8. Yang berarti itu adalah kekuatan Eropa. Muncul setelah Roma. Roma kafir telah dibagi menjadi 10 menurut ayat 24. Jadi dari ayat-ayat ini saja kita tahu bahwa itu adalah kekuatan Eropa. Dan kita tahu kapan itu muncul, yaitu setelah perpecahan Kekaisaran Romawi. Dan dia adalah salah satu yang berbeda dari yang lain, karena dia juga merupakan kekuatan gerejawi. Ya, agama? Ya, dia menjadi lebih kuat dari yang lain. Meskipun dia tumbuh dari yang kecil, dia menjadi pengatur terhadap yang lain. Ayat 20. Kemudian 3 kerajaan. Bangsa Heruli, Visigoth, dan Ostrogoth ditumbangkan sebelum sempat mengambil alih kekuasaan. Ayat 20. Dan kemudian menjadi pengawas. Ia memiliki mata seperti manusia. Ia mengucapkan perkataan yang sombong, dan itu adalah kuasa yang menghujat, karena ia berbicara menentang yang maha tinggi. Dapatkah kita mengatakan bahwa hal itu bertentangan? Ya. Baik. Tepat sekali. Dan dia mengucapkan perkataan yang sombong, kata-kata yang angkuh. Menurut ayat 8 dan ayat 25, ini juga merupakan kuasa yang menganiaya karena ia melemahkan orang-orang kudus yang maha tinggi. Nah, Martin, dia juga mengubah waktu dan hukum. Dia mengubah hukum-hukum Allah dan waktu-waktu yang telah Allah tetapkan menurut ayat 25. Ini adalah periode waktu yang sangat spesifik di mana ia akan memiliki kuasa politik. Dan periode waktu ini 1 masa dan 2 masa dan setengah masa diberikan dalam berbagai bentuk di dalam Alkitab. 42 bulan, 1260 hari, 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Dan semuanya selalu merujuk kepada kuasa yang sama. Karena paralelisme Ibrani mengatakan bahwa ada perempuan, ada padang gurun, ada waktu, ada perempuan, ada padang gurun, ada waktu. Dan semua waktu ini disebutkan dalam kerangka itu. Dan kemudian ia akan menjadi begitu kuat sehingga seluruh dunia akan tunduk padanya dan ia akan ada sampai akhir zaman. Jadi jelas, kekuasaan itu ada sekarang karena muncul setelah perpecahan Kekaisaran Romawi dan kekuasaan itu ada sampai sekarang. Sampai, ya. Jadi tidak mungkin ada yang sudah terpenuhi atau di masa depan. Sudah, masih ada. Masih di sana. Dan kemudian kekuasaannya akan dirampas dan ia akan dihancurkan. Jadi jelas ini bukanlah kuasa yang sangat katakanlah baik jika dilihat dari sudut pandang Alkitab. Ini adalah hal yang kontradiktif. Semua reformator mengidentikannya dengan kepausan, karena untuk mendapatkan semua poin, termasuk nubuatan waktu untuk diterapkan, adalah mustahil. Tetapi hal ini telah terjadi, sehingga kemungkinan terjadinya adalah 1:1 dengan jumlah partikel di seluruh alam semesta. Para reformis begitu bersikeras tentang hal ini sehingga mereka memahatnya di batu,
di salah satu kota reformasi mereka, Nuremberg, dan mereka menaruhnya di balai kota untuk memastikan tidak ada yang lupa siapa dan apa yang digambarkan di sana. Ya, Martin Luther dan semua reformator berkata, saya tahu bahwa Paus adalah antikristus dan kursinya adalah kursi setan sendiri. Kepausan adalah pengejaran umum atas perintah Paus Roma dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menghancurkan jiwa-jiwa. Itu adalah bahasa yang sangat langsung, yang tidak cocok dalam iklim ekumenis saat ini. nggak sama sekali. Dan ini berasal dari hampir seperti Paulus adalah seorang Yahudi dari orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang Katolik dari orang-orang Katolik. Benar. Dan bukan hanya dia, Melanchthon bilang begitu, Cranmer bilang begitu, Ridley bilang begitu. Mereka semua bilang begitu. Calvin bilang begitu. Ya, John Knox bilang begitu. Tidak peduli dengan siapa kita berbicara atau membicarakan garis reformasi. Mereka semua mengenalnya dari Daniel. tepat sekali. Dan itulah sebabnya Martin Luther berkata, Daniel begitu penting sehingga ia akan menerjemahkannya terlebih dahulu dalam hal penerjemahan Perjanjian Lama. Bahkan Yesus pun berkata, seberapa pentingkah Daniel? Ya, nah menurut orang-orang ini, Roma telah berubah. Nah, ketika reformasi mengajukan tantangan ini, akhirnya sebuah konsili diadakan, setelah banyak kekacauan, banyak pertumpahan darah, penganiayaan, peperangan. Dan itu adalah konsili Trent. Nah, di konsili Trent, keputusan-keputusan diambil mengenai apa yang seharusnya menjadi status quo. Dan orang-orang Protestan hadir dalam konsili itu atas perintah raja. Nah, apakah konsili Trent menerima salah satu paradigma Luther? Tidak. Tidak. Nah, Martin, jika Roma telah berubah, maka mereka pasti menolak setiap prinsip yang diadopsi di konsili Trent. Ya, Karena mereka meniadakan setiap doktrin reformasi Protestan. ya, Jadi ketika Uskup Schneider dihadapkan pada ajaran-ajaran sesat Martin Luther, sebagaimana umat Katolik Roma menyebutnya, adalah menarik untuk menyimak tanggapannya. dan ini baru saja terjadi. Baru-baru ini? Ya, menarik juga untuk dicatat bahwa para arsitek konsili Trent dan konsili-konsili selanjutnya, baik konsili Vatikan I maupun konsili Vatikan II adalah para Yesuit. Ya, Dan para Yesuit secara terbuka menyatakan bahwa kebohongan untuk memajukan cita-cita Gereja Katolik Roma adalah hal yang dapat diterima, seperti halnya pembunuhan atau hal lainnya. ya, Dan tidak hanya itu, Martin. Mereka tidak hanya diizinkan untuk melakukan itu, tapi mereka juga diizinkan untuk menjadi klandestin. Mereka bekerja secara rahasia. Dan ini juga menarik karena Uskup Schneider menjawab pertanyaan di mana kepausan mengatakan bahwa Martin Luther sebenarnya baik-baik saja, di mana Paus Fransiskus mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi di pesawat terbang dengan seorang reporter. Dan ia mengatakan, Anda tahu diskusi itu bersifat informal. Itu bukan doktrin Katolik. Satu-satunya hal yang merupakan doktrin Katolik adalah ketika Paus berbicara dari kursi uskup. ya, Dan Paus yang sekarang adalah seorang Jesuit. Jelas, ia menyelaraskan dirinya dengan ideologi Jesuit, yang berarti berbohong adalah hal yang bisa diterima. Jadi mari kita dengarkan apa yang dikatakan Uskup Schneider. Yang mulia, terima kasih telah hadir di sini hari ini. Pertanyaan saya adalah, karena diskusi ini tentang bid'ah, salah satu bid'ah yang terlintas dalam benak saya adalah Martin Luther. Setidaknya 500 tahun peringatan reformasi, Paus akan memperingatinya dalam waktu dekat. Dalam sebuah wawancara di pesawat, Paus baru-baru ini mengatakan bahwa Martin Luther tidak melakukan kesalahan tentang topik pembenaran. Apa tanggapan Anda terhadap ajaran sesat Lutheran? Dan mengenai masalah pembenaran dan peristiwa ekumenis yang akan datang, dan bagaimana umat Katolik tradisional menanggapi laporan-laporan yang muncul? Kami telah memiliki tanggapan yang tidak dapat salah terhadap kesalahan-kesalahan Martin Luther, yaitu Konsili Trent.
Ajaran Konsili Trent tentang kesalahan-kesalahan Luther, saya ulangi, hal itu bersifat tidak dapat salah. Itu ex cathedra. Sedangkan pernyataan Paus di dalam pesawat itu tidak bersifat ex cathedra. Jadi Martin, menurut Uskup Schneider, Konsili Trent adalah sesuatu yang pasti karena bersifat ex cathedra. Paus berbicara secara infallible. Ya, Baiklah, mari kita lihat beberapa masalah ini karena ini menjadi penting untuk diskusi kita. Kaum Yesuit dan Ultramontanisme. Ultramontanisme adalah semua kekuasaan dalam satu orang. Dulunya ini adalah merupakan gelar ejekan untuk kepausan. Ultramontan artinya sisi lain dari gunung. Tapi itu menjadi hal yang positif. Mereka mengambil sesuatu yang negatif dan mempositifkannya dan membuatnya menjadi kekuatan dalam satu orang. Jadi pada abad ke-17 pada akhirnya ultramontanisme menjadi sangat terkait dengan para Yesuit yang membela superioritas para paus di atas konsili-konsili dan raja-raja, bahkan dalam persoalan-persoalan yang bersifat sementara. Jadi di dalam Gereja Katolik Roma, ultramontanisme meraih kemenangan atas konkiliarisme. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjadi konsiliator, Anda tidak bisa berkompromi. Perkataan Paus adalah mutlak, bahkan jika itu bertentangan dengan Allah. Perkataan Paus di atas segalanya. Jadi pada Konsili Vatikan I, dengan pernyataan tentang infalibilitas kepausan, kemampuan Paus untuk mendefinisikan dogma-dogma adalah bebas dari kesalahan. Disebut ex cathedra, artinya bebas dari kekeliruan. dan secara ex cathedra artinya memberikan pernyataan dari kedudukan kursi uskup. Itulah yang dimaksud oleh Uskup Schneider. Dan tentang supremasi kepausan, yaitu yurisdiksi biasa yang tertinggi, penuh, langsung, dan universal dari Paus. Orang-orang Kristen lain yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Roma menyatakan hal ini sebagai kemenangan dari apa yang mereka sebut sebagai ajaran sesat ultramontanisme. Menyatakan diri Anda tidak dapat salah berarti membuat diri Anda setara dengan Allah. Ini adalah ajaran sesat tetapi dipegang oleh Gereja Katolik Roma. Dan jika sesuatu telah dikatakan secara ex cathedra berdasarkan dogma ini, maka itu tidak dapat diubah. Jadi bagaimana mungkin Roma dengan definisinya sendiri dikatakan berubah? Tidak bisa. Tidak bisa. Benar? Apakah itu masuk akal? Ada di sana. Sesederhana itu. Oke. Jika saya mengatakan sesuatu kepada Anda, maka Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya katakan kepada Anda tidak berharga karena saya mengatakannya. Benar. Jadi ketika kita masuk ke Wahyu pasal 13 ayat 3 dan dikatakan aku melihat salah satu kepalanya karena binatang besar ini dalam Wahyu 13. Ini adalah gambaran lengkap dari kepausan Katolik Roma. Ini identik dengan kekuatan tanduk kecil. Kita akan membahas sedikit lebih detail. Jadi dia menerima luka mematikan sebagai binatang yang merupakan entitas politik. Jadi pada tahap tertentu ia kehilangan kuasa politiknya, bukan kuasa gerejawi. Tetapi luka itu akan sembuh dan seluruh dunia akan menerima pola pikirnya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Itu sesuai dengan kitab suci. Dan para reformator sepakat bahwa ini adalah rujukan ke Roma. Hal yang menarik adalah bahwa mereka yakin bahwa hal itu terjadi sebelum entitas ini menerima luka parah pada tahun 1798 dan kekuasaan politiknya diambil menggenapi nubuatan Alkitab tentang kerangka waktu. Dan mereka tahu bahwa ini adalah kepausan. Bahkan dengan peristiwa-peristiwa yang masih di masa depan pada waktu itu. Luar biasa. Ya, tentu saja. Dan Wesley sebenarnya mengatakan sebelum periode waktu itu, pasti sudah sangat dekat karena periode waktu ini akan segera berakhir. Mereka luar biasa. Ya, mereka luar biasa. Dan mereka tepat sekali. Baiklah, maka para Yesuit terpanggil untuk melawan reformasi dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti pembunuhan, penyamaran, atau cara apapun. Mereka menjadi kepala sekolah di Eropa, dan mereka menjadi pendidik para presiden dan kaum elit dunia. Dan mereka ditahbiskan pada tahun 1940 oleh Paus Paulus III.
Jadi di sini mereka menerima perintah berbaris. Dan inilah sebagian dari sentimen-sentimen itu. Ini adalah sumber-sumber Katolik. Protestan bukanlah sebuah agama. Tidak pernah menjadi sebuah agama. Yang paling bisa dikatakan tentang hal ini adalah bahwa ini adalah bentuk pemerkosaan dan perampokan yang menyamar sebagai agama. Jika Anda pergi ke gereja utama Yesuit di Roma, mereka memiliki patung Bunda Gereja yang sedang menghancurkan Calvin dan Luther, dan patung malaikat kecil yang sedang merobek-robek tulisan-tulisan Martin Luther, yaitu Alkitab. Jadi mereka itu bersumpah untuk menghancurkannya. Mereka bersumpah untuk menghancurkannya. Jadi pada Konsili Trent, doktrin-doktrin apa saja yang ditegaskan kembali secara ex cathedra? Tidak dapat salah. Sempurna. Transubstansiasi, dengan kata lain, bahwa roti secara harfiah adalah tubuh Kristus dan bahwa misa adalah pengorbanan yang kekal, sebuah pengulangan dari pengorbanan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Kristus. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa oleh satu korban, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Apakah hal itu pernah disangkal? Apakah itu pernah ditarik kembali? Tidak. Tidak. Yang kedua adalah pembenaran oleh iman dan perbuatan. Mereka akan memberitahukan kepadamu bahwa mereka sekarang telah mencapai kesepahaman, tetapi mereka mengubah terminologi dari hanya karena iman menjadi hanya karena kasih karunia. Dan kita telah membahasnya dalam banyak kasus. Jadi apa yang mereka tanda tangani sebagai deklarasi bersama tentang pembenaran pada Protestan dan Katolik sebenarnya itu adalah doktrin Katolik. Ya. Ungkapan yang sangat cerdas. Nomor 3, misa abad pertengahan dijunjung tinggi, tetapi Yesus melembagakan perjamuan terakhir sebagai lambang pengorbanan yang sempurna, karena dengan satu pengorbanan, ia telah menyempurnakan untuk selamanya. Keempat, ketujuh sakramen diteguhkan. Nah, dalam pemikiran Katolik Martin, sakramen adalah keselamatan. Ya. Jadi baptisan misalnya adalah sebuah sakramen. Jadi jika Anda tidak dibaptis, Anda tidak masuk ke dalam wilayah keselamatan. Jadi Gereja Katolik Roma menciptakan sesuatu yang disebut limbo, di mana bayi-bayi yang sayangnya tidak dibaptis masuk ke sana. Karena mereka tidak dapat pergi ke api penyucian untuk membakar dosa-dosa mereka atau rasa bersalah dari dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk ke limbo. Tapi untungnya Paus Benediktus, pendahulu Paus Fransiskus, berhasil menyingkirkan limbo. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada semua bayi, tapi dikatakan bahwa filosofi ini tidak benar-benar ex cathedra sehingga mereka dapat menyingkirkannya, tapi api penyucian tidak akan pernah bisa disingkirkan. Karena itu adalah ex cathedra. Benar. Jadi selibat dipertahankan, meskipun Paulus dengan jelas mengatakan bahwa antikristus akan melarang pernikahan, dan satu-satunya lembaga keagamaan yang melakukan hal itu kepada jemaatnya adalah Gereja Katolik Roma. Kemudian doktrin api penyucian dipertahankan. Nah Martin, doktrin api penyucian mengatakan secara harfiah bahwa Anda membayar dosa-dosa Anda sendiri, bahkan dosa-dosa yang telah diampuni. Jadi di sini Kristus tidak pernah menanggung hukuman. Itu adalah doktrin Jesuit. Kami menyebutnya sebagai doktrin esoterik dan batin yang dipegang oleh para Yesuit. Tetapi keluar mereka mengecilkannya sehingga dunia luar tidak menerimanya. Bahwa mereka sebenarnya tidak setuju dengan penebusan dosa. Jadi mereka memiliki doktrin yang berbeda. Api penyucian adalah jaminan bahwa mereka tidak percaya pada penebusan, karena Anda harus membayar dosa-dosa Anda sendiri. Ya. Indulgensi ditegaskan kembali. Jadi Anda dapat membeli jalan keluar. Anda dapat membeli jalan keluar dari api penyucian, dan hanya Paus yang dapat membebaskan Anda. Bahkan Tuhan pun tidak bisa. Dia harus tunduk pada perkataan imam. Ini adalah doktrin yang sangat jahat dan sangat anti kitab suci. Dan ini adalah ex cathedra. Yang sempurna. Ini sempurna. Mereka tidak akan pernah bisa berubah secara definisi. Mereka tidak akan berubah. Dan kekuasaan kepausan ditingkatkan dengan memberikan paus otoritas untuk menegakkan keputusan-keputusan konsili dan mewajibkan para pejabat gereja untuk berjanji untuk taat kepadanya. Dan kemudian pada Konsili Vatikan I, ia dinyatakan tidak dapat salah, memberikan cap otoritas pada apa yang mereka katakan.
Hal ini benar-benar berlangsung di hadapanmu. Ini penghujatan. Itu penghujatan. Benar. Apa yang dikatakan Katekismus Yesuit? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana jika kitab suci memerintahkan satu hal dan Paus memerintahkan hal lain yang bertentangan? Bukankah itu sebuah kontradiksi, Martin? Secara langsung, tentu. Martin, jawabannya adalah kitab suci tidak boleh dikesampingkan. Tidak boleh dikesampingkan. Mereka menyebutnya racun ular yang sangat berbisa. Anda ingat? Lalu apa itu Paus? Ia adalah wakil Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan hanya ada satu takhta pengadilan, yaitu milik Allah dan Paus. Maka ia menjadikan dirinya Allah. Apakah itu penghujatan? Tepat sekali. Tidak ada deskripsi yang lebih baik. Ini menurut Katekismus Yesuit. Sekarang saya selalu mempertahankan bahwa Yesuit, saya tidak akan memberikan definisi itu sekarang, Martin, karena saya mungkin akan mendapat masalah. Benar? Mereka adalah yang paling... Nah, bukankah itu kutipannya? Itu kutipan dari... Ya, Anda katakan saja. Mereka adalah para juara kepausan, Martin. Yang telah menggunakan segala cara yang jahat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka benar-benar memalukan bagi umat manusia. Dan sebuah penghinaan terhadap Allah sampai hari ini, menurut pendapat saya dan menurut pendapat ribuan sejarawan. Benar. Dan roh nubuat akan sependapat. Benar. Jika kita melangkah lebih jauh dan melihat Katekismus Maguire, maka akan terlihat seperti ini. Para uskup dan imam gereja disebut sebagai Kristus-Kristus yang lain. Hanya mereka yang memiliki kuasa untuk mewakili atau menggantikan Kristus dalam memberitakan Injilnya dan dalam mempersembahkan kurban bagi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Itu juga merupakan penghujatan. Melalui penahbisannya, seorang imam seharusnya menerima kuasa-kuasa adikodrati yang khususnya untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus di dalam kurban kudus misa, dan untuk mengampuni dosa-dosa di dalam sakramen tobat. Jadi inilah katekismus mereka. Ini adalah Katekismus Baru Baltimore. Dan Alkitab menyebut pernyataan-pernyataan ini sebagai penghujatan. Ya. Karena mereka ingin merajam Yesus dengan batu karena menghujat, karena mengatakan bahwa ia dapat mengampuni dosa. Benar. Bertentangan dengan pikiran mereka. Ya. Nah, apakah mereka puas dengan menentang segala sesuatu yang telah disingkapkan oleh reformasi Protestan? Tidak. Tidak. Mereka memasukkan ajaran mereka ke dalam doktrin mereka. Dan pada tahun 1854 mereka menyatakan bahwa Maria tidak bernoda. Itu luar biasa, Martin, karena mereka menyatakan Maria tak bernoda sehingga sang penebus dapat dilahirkan darinya. Ya. Itu berarti, Martin, bahwa dia tidak berdosa, pada awalnya dalam keadaan tidak berdosa. Tetapi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, Martin, jika Allah dapat menyatakan Maria tak bernoda tanpa pengorbanan, tidak bisakah ia melakukan hal yang sama untukmu dan untukku? Untuk siapa saja? Bukankah hal itu membuat pengorbanan Kristus menjadi tidak ada artinya? Ya. Sebuah lelucon. Batal demi hukum. Tidak ada tujuan. 1951, Paus Pius mendefinisikan dan memberlakukan doktrin Maria diangkat ke surga secara jasmani. Setidaknya ada 3 kuburan di dunia di mana Maria dibaringkan. 1 di gereja Ortodoks, 1 di gereja Katolik. Dan ini benar-benar membingungkan. Ya, karena 1 di Timur Tengah di suatu tempat. Dia orang suci yang naik ke surga. Jadi jika dia tidak berdosa, maka dia tidak menjadi subjek kematian, bukan? Berarti dia naik ke surga. Apa demikian yang tertulis di Alkitab? Tidak. Tidak. Orang awam Katolik pada tahun 1856 berkata, orang berdosa yang datang langsung kepada Kristus mungkin datang dengan rasa takut dan khawatir akan murkanya, tetapi biarlah ia menggunakan perantaraan perawan dengan putranya, dan perawan hanya perlu menunjukkan kepada putranya itu payudara yang memberinya ASI, dan murkanya akan segera diredakan. Pernahkah Anda mendengar sesuatu yang begitu menjijikkan seperti itu? Tidak. Apa akibatnya bagi karakter Kristus? Aduh, memutarbalikkannya, bertentangan dengannya. Apakah mereka telah menarik pernyataan-pernyataan ini? Tidak pernah. Jadi mari kita pergi ke tahun 2003, tantangan Roma. Kebanyakan orang Kristen beranggapan bahwa hari Minggu adalah hari penyembahan yang disetujui oleh Alkitab.
Gereja Katolik Roma memprotes bahwa mereka memindahkan ibadah Kristen dari hari Sabat Sabtu ke hari Minggu dan bahwa mencoba berargumen bahwa perubahan itu dibuat dalam Alkitab adalah tidak jujur dan merupakan penyangkalan terhadap otoritas Katolik. Jika orang Protestan ingin mendasarkan agamanya hanya pada Alkitab, mereka harusnya beribadah pada hari Sabtu. Jadi Roma memberikan tantangan dan berkata, dengarkan teman-teman, kami telah mengubah hukum Allah. Ya, Dan jika Anda mengatakan bahwa Alkitab telah diubah, Anda menyangkal otoritas kami. Kami mengubahnya karena kami berada di atas Alkitab. mereka sombong. Mereka sombong. Kesombongan tingkat tinggi. Dua doktrin yang berasal dari pena Jesuit, yaitu preterisme dan futurisme. Mengapa mereka menciptakannya, Martin? Untuk mengalihkan perhatian dari antikristus yang sesungguhnya, musuh yang sebenarnya. Benar, jadi Alkitab mengidentifikasi siapa antikristus. Siapa? Alkitab, Jadi jika Anda menentang Alkitab, Anda menentang Yesus Kristus. tepat sekali. Jika Anda menentang para nabinya, Anda menentang kesaksian Yesus. Dengan kata lain, Anda sedang melawan firman Yesus. Benar. Jadi yang pertama adalah preterisme. Alkassar mengemukakan ide ini melalui penafsiran preterisme. Semua nubuatan yang berkaitan dengan antikristus diundur dalam upaya untuk menemukan penggenapannya sebelum runtuhnya kekaisaran Romawi. Daniel dengan jelas mengatakan bahwa ia keluar dari kerajaan yang keempat, dan ia muncul di antara tanduk-tanduk, dan setelah mereka sudah terbentuk. Ya, Jadi ini Romawi kan? Jadi mari kita lihat dari mana asalnya. Martin Alkassar ini seorang Yesuit Spanyol yang mengambil petunjuk dari Victorinus, tampaknya merupakan orang pertama pada tahun 1614 Masehi yang menyatakan bahwa nubuatan-nubuatan apokaliptik tidak mencakup lebih jauh dari penggulingan paganisme oleh Konstantin. Jadi sudah menjadi hal yang umum untuk mengatakan bahwa Alkassar, seorang Jesuit Spanyol, dalam publikasinya adalah pendiri aliran preteris. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta Protestan yang masih mempercayai hal itu, dan ia bersikeras bahwa Raja Yunani Antiochuslah yang memenuhi syarat sebagai antikristus. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa dia muncul dari binatang keempat dan itu pastilah Romawi, ada sejak pembagiannya sampai akhir zaman. Oleh karena itu dia pasti ada saat ini sekarang dan dia tidak dapat membantahnya. Tetapi ia tetap bersikeras untuk menentang firman Allah dan menjadikannya seorang raja Yunani. Apakah ini sebuah kontradiksi? 100% ya. Jadi jelaslah saya dapat berasumsi bahwa Alkassar berdosa terhadap firman Allah. Benar. Dan setiap orang yang menentang firman Allah adalah orang berdosa. Benar. Ya, jadi sebuah investigasi ke dalam pengertian tersembunyi tentang kiamat atau hanya beberapa sumber sejarah. Sekarang bagaimana dengan futurisme? Ribera mengambil nubuatan-nubuatan yang sama dan melemparkannya ke masa depan, menyatakan bahwa antikristus akan muncul setelah kedatangan Kristus. Maka Ribera menerbitkan sebuah tafsiran pada tahun 1585 yang berisi gagasan-gagasan ini. Tentu saja ide-ide ini telah dimodifikasi akhir-akhir ini dan pengangkatan telah dimasukkan, tetapi bagaimanapun juga mereka melemparkan antikristus ke masa lalu, jadi tidak ada seorang pun yang terpengaruh olehnya setelah reformasi. Yang satu lagi melemparkannya ke masa depan, ketika dunia Kristen sudah diambil oleh Kristus atau apapun. Jadi antikristus baru benar-benar datang. Dan kita di sini untuk orang-orang yang tidak setia. Benar. Jadi semua ajaran para pembaharu dibatalkan oleh kedua orang ini. Nah, orang-orang yang sedikit cerdas ketika mereka mempelajari hal-hal ini pasti menyadari bahwa ini tidak mungkin. Anda tahu preterisme. Tidak. Karena dia keluar dari Roma dan bukan dari Yunani. Tetapi mengapa dunia Kristen menganut futurisme? Nah, saya rasa saya punya jawabannya. Karena hal itu membuat mereka melihat Allah lebih mengasihi mereka. Kalau saya bisa bilang seperti itu, karena mereka percaya, kenapa Tuhan mau mereka mengalami semua hal yang buruk kalau itu bisa dicegah? Jadi mereka akan diangkat terlebih dahulu. Baik. Jadi kaum Protestan saat ini terbagi antara kaum modernis dan fundamentalis. Kaum modernis hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan tempat sama sekali bagi studi tentang nubuatan. Dan kaum fundamentalis pada masa kini adalah kaum futuris. Tetapi beberapa orang Protestan konservatif masih preteris. Jadi Ribera,
seorang doktor teologi Yesuit yang lahir di Spanyol, mulai menulis sebuah tafsiran yang panjang pada tahun 1585. Martin, hal ini sengaja dilakukan untuk melawan teologi tentang antikristus dari dunia Protestan. Oke, dan jika Anda kembali pada apa yang baru saja Anda sebutkan sebelumnya, apa tujuan dari para Yesuit? Untuk melawan dan menghancurkan Protestan. Jadi ini diterbitkan pada tahun 1590-an. Jadi itu tepat setelah reformasi yang dimulai pada tahun 1570-an. Berikut ini adalah kutipan dari buku Romanisme dan Reformasi yang ditulis pada akhir tahun 1800-an oleh seorang teolog gereja Inggris, Gratan Guinness. Dan ia menulis di sana, untuk menolak penggunaan nubuatan kitab suci oleh para reformator bukanlah perkara yang ringan atau tidak penting. Jadi saya ingin menyarankan kepada para penentang modern dan para pelawan bahwa bukanlah hal yang ringan atau tidak penting untuk menentang apa yang telah dikatakan oleh para pembaharu. Benar. Dalam masalah ini. Sistem penafsiran nubuatan yang dikenal sebagai futurisme memang menolak penggunaan ini. Ini mengutuk penafsiran para pembaharu. Ini mengutuk pandangan-pandangan semua orang ini dan semua martir dan semua orang yang mengaku dan menjadi saksi Kristus yang setia selama berabad-abad. Ini mengutuk kaum Albigenses dan kaum Waldenses, kaum Wycliffe, kaum Hussite, kaum Lollard, kaum Lutheran dan kaum Calvinis. Ini mengutuk mereka semua dan atas suatu hal yang mereka semua sepakati dan penafsiran kitab suci yang mereka wujudkan dalam pengakuan-pengakuan mereka yang khidmat dan dimeteraikan dengan darah mereka. Apakah hal itu berlaku pada masa kini? Ataukah ini adalah sejarah kuno? Tidak mungkin. Dan jika Anda mengatakan ini tidak benar, Anda bertentangan dengan hal ini 100%. Anda sebenarnya bertentangan dengan seluruh reformasi. Reformasi? Dan Anda katakan bahwa reformasi bukan berasal dari Allah? Tepat sekali. Kalau begitu, itu pasti dari iblis. Ya. Karena hanya ada dua hal yang bertentangan dalam hal ini. Dan itu adalah hal yang sangat menakutkan untuk dilakukan. Karena ketika Anda mulai menyebut apa yang berasal dari Allah sebagai sesuatu yang berasal dari iblis, itu berarti Anda telah mencoba-coba dosa melawan Roh Kudus. Itu adalah posisi yang sangat berbahaya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mendiskusikannya. Siapapun yang mengikuti jejak ini, membuat diri mereka bersalah atas pelanggaran yang sama. Kitab Wahyu memiliki peringatan yang sangat keras dan berkat yang sangat besar bagi mereka yang membacanya. Tetapi jika kamu menentangnya, api akan keluar darinya dan membinasakan kamu. Nah, orang lain yang memperindah doktrin-doktrin ini adalah seorang pria bernama Bellarmine. Tentu saja, seorang kardinal Yesuit lainnya. Tentu saja ini adalah tugas mereka. Salah satu pembela Yesuit yang paling terkenal menerbitkan sebuah karya antara tahun 1581 dan 1593 yang berjudul Whatever. Mengenai poin-poin yang diperdebatkan dalam kepercayaan Kristen terhadap bid'ah-bid'ah pada masa itu, di mana ia juga menyangkal prinsip tahun hari. Tentu saja dalam nubuatan dan mendorong pemerintahan antikristus ke masa depan selama 3,5 tahun secara harfiah. Nah, Martin, itu menghancurkan penafsiran nubuatan dan pedoman yang diberikan dalam kitab suci itu sendiri. Ini bertentangan dengan firman Allah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Jadi Martin, izinkan saya membacakan kutipan yang lain. Bukan dari saya. Karena salah satu pria yang terlibat dalam serangan modern ini terhadap posisi reformasi sangat tersinggung. Bahwa saya bahkan harus menyebutkan perkumpulan rahasia dalam situasi saat ini. Berikut ini adalah kutipan yang bukan dari saya tetapi dari buku The Grand Design Exposed. Dan dikatakan kebenarannya adalah para Yesuit Roma telah menyempurnakan Freemasonry menjadi alat mereka yang paling megah dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka di antara kaum Protestan. Dan Martin, jika saya harus melihat para Freemason yang terlibat dalam Protestantisme, maka apakah saya berbicara tentang Robert Schuller di dunia ini? Atau banyak pengkhotbah besar di dunia ini, mereka semua terkait dengan Freemasonry.
Norman Vincent Peale adalah seorang Freemason tingkat 33. Dia adalah mentor Billy Graham. Dan sebagainya dan sebagainya. Daftarnya tidak ada habisnya, jadi hal ini tidak dapat diperdebatkan atau dimasukkan ke dalam ranah teori konspirasi sama sekali. Jadi Martin, mari kita masuk ke dalam roh nubuat dan melihat apa yang dikatakannya. Sekarang dia mengutip salah satu pernyataan tentang bunglon dalam video yang kami tunjukkan, tapi kita akan menyimpannya untuk nanti. Mari kita lihat beberapa pernyataan lainnya. Kepausan adalah apa yang dinyatakan oleh nubuatan bahwa ia akan menjadi kemurtadan di akhir zaman. Apakah kita telah melihat hal itu di dalam doktrin-doktrin mereka? Ya. Apakah ada di antara mereka yang telah ditarik atau ditolak? Tidak ada. Ini adalah bagian dari kebijakannya untuk mengambil karakter yang paling sesuai dengan tujuannya. Namun, di balik penampilan bunglon yang berubah-ubah, ia menyembunyikan bisa ular yang tidak berubah-ubah. Ini yang dia kutip, kan? Ya. Kami tidak terikat untuk menepati iman dan janji kepada para bidah, katanya. Dia bahkan bisa berbohong. Benar? Ya. Pernyataan Paus di dalam pesawat tidak bersifat ex cathedra. Jadi Anda bisa mengatakan apa yang dia inginkan, bukan? Ya. Jadi apakah kuasa ini yang catatannya selama 1000 tahun tertulis dalam darah orang-orang kudus, sekarang akan diakui sebagai bagian dari gereja Kristus? Cukup jelas, bukan? Gereja yang berpegang pada firman Allah tidak dapat didamaikan, terpisah dari Roma. Kaum Protestan pernah terpisah dari gereja besar yang murtad ini, tapi mereka telah semakin mendekatinya dan masih berada dalam jalur rekonsiliasi dengan gereja Roma. Ini berasal dari Review and Herald dan ditulis pada tahun 1886. Reinder Bruinsma mengatakan, ini adalah literatur abad ke-19 dan kita harus mengabaikannya. Roma tidak pernah berubah. Kau tahu Martin, jika dia bisa menyadari bahwa mereka memang tidak bisa berubah karena mereka kan sempurna. Ya. Mereka tidak bisa berubah tanpa mengganggu seluruh teologi mereka. Prinsip-prinsipnya tidak berubah sedikit pun. Ia tidak mengurangi perselisihan antara dirinya dan kaum Protestan. Mereka telah melakukan semua kemajuan. Tetapi apa yang dibantah oleh Protestan pada zaman ini? Penolakan terhadap kebenaran Alkitablah yang membuat manusia mendekati ketidaksetiaan. Gereja yang murtadlah yang mengurangi jarak antara dirinya dengan kepausan. Dan ini adalah agama yang mulai dipandang oleh kaum Protestan dengan penuh kasih sayang dan yang pada akhirnya akan disatukan dengan Protestan. Apakah kita memerlukan hal ini di dalam barisan kita sendiri? Tidak. Tentu saja tidak. Jika Anda... Ini juga merupakan sebuah nubuatan. Ya, ini nubuatan. Dan telah jadi kenyataan. Ya, tentu saja itu jadi kenyataan. Jadi jika Anda adalah bagian dari penggenapan nubuatan ini, Anda harus memutuskan di mana Anda berdiri, bukan? Serikat tidak akan pernah terpengaruh oleh perubahan dalam agama Katolik karena Roma tidak pernah berubah. Dia mengklaim bahwa dia infalibilitas. Protestanlah yang akan berubah. Pengadopsian ide-ide liberal di pihaknya akan membawanya ke tempat di mana ia dapat mencengkeram tangan Katolik. Dan Martin, jika hal itu terjadi di dalam gereja kita, maka inilah saatnya untuk mengangkat suara kita dan memperingatkan orang-orang. Jika Anda ingin menghindari api yang keluar dari mulut, maka jauhilah teologi semacam ini. Karena umat Allah dipanggil untuk menyingkapkan kejahatan manusia durhaka. Di masa di mana kita hidup, Tuhan telah memanggil umatnya dan telah memberikan kepada mereka sebuah pesan untuk disampaikan. Ia telah memanggil mereka untuk menyingkapkan kejahatan manusia berdosa, bukan untuk menjadi pendamai dan untuk menjalin hubungan ekumenis dengannya. Kita tidak perlu membaca semuanya, cukup dengan mengatakan bahwa orang-orang harus ditunjukkan apa yang dapat mereka harapkan dari kekuasaan kepausan. Jadi ketika orang-orang di luar sana bertanya, mengapa Anda selalu membicarakannya? Ini masalah hidup dan mati. Tepat sekali. Dan lalu Anda dengar pernyataan-pernyataan kontradiktif yang dibuat oleh mereka yang seharusnya tahu lebih baik. Jika Anda ingin membuat pernyataan seperti itu, pergilah dan bergabunglah dengan barisan mereka. Ya, pergi dan bergabunglah dengan mereka. Menjadi seorang kardinal seperti yang dilakukan Kardinal Newman, atau pergi dan bergabunglah dengan denominasi lain. Tetapi yang satu ini seharusnya menyingkapkan kejahatan manusia berdosa. Dan terlebih lagi, di dalam buku Evangelism dikatakan bahwa gambaran mengerikan yang dilukiskan oleh Yohanes ini, yang ada di dalam kitab Wahyu, untuk menunjukkan betapa kuasa-kuasa di bumi akan menyerahkan diri mereka kepada kejahatan, seharusnya menunjukkan kepada mereka yang telah menerima kebenaran betapa berbahayanya berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan rahasia
atau menggabungkan diri dengan cara apapun dengan mereka yang tidak menaati perintah-perintah Allah. Kita bisa pergi sekarang, Martin, dan menunjukkan gambar demi gambar dari Freemason Protestan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Tapi kita rasa tidak perlu karena sudah banyak dan orang bisa melihatnya sendiri dalam sejarah. Jadi menurut pernyataan itu, apakah perkumpulan-perkumpulan rahasia terlibat dalam konflik ini dalam kitab Wahyu? Tentu saja. Kutipan lain dari Great Controversy, kepausan yang sekarang begitu siap untuk dihormati oleh kaum Protestan adalah yang sama dengan yang menguasai dunia pada zaman reformasi, ketika hamba-hamba Allah berdiri dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyingkapkan kejahatannya. Ia memiliki kesombongan dan anggapan congkak yang sama, yang membuatnya menguasai raja-raja dan para pangeran, dan mengklaim hak-hak prerogatif Allah. Rohnya tidak kurang kejam dan lalimnya sekarang dibandingkan dengan ketika ia menghancurkan kebebasan manusia dan membunuh orang-orang kudus yang maha tinggi. Apa mereka menyangkal pernyataan ini? ya karena mereka melemparnya. Tidak, itu adalah pernyataan lama. Sekarang kami tidak sama lagi. Tapi Saya bertanya-tanya apa yang akan dikatakan oleh para Yesuit yang mengobarkan semua revolusi tersebut dan memusnahkan semua pertentangan terhadap mereka terhadap isu-isu ini. Bagaimana gereja Roma dapat membersihkan dirinya dari tuduhan penyembahan berhala? Kita tidak melihatnya. Dan apa ini adalah agama yang mulai dipandang oleh kaum Protestan dengan penuh kasih sayang? Dan pada akhirnya akan bersatu dengan Protestan? Persatuan ini tidak akan pernah terpengaruh oleh perubahan dalam agama Katolik karena Roma tidak pernah berubah. Kita telah baca ini sebelumnya. Saya hanya ingin menekankan bahwa ini adalah kesaksian Yesus. Tetapi Anda tahu, Anda dapat lihat ini sepanjang waktu. Ini adalah pengulangan sejarah. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada yang baru. Itu terjadi lagi sekarang, dan lagi-lagi mereka berkata, oh, tapi mereka telah berubah. Tetapi jika Anda melihat semuanya, mereka tidak menarik kembali apa yang mereka katakan di Roma. Kaum Protestan telah berubah lagi. Benar. Jadi pernyataan lain dari manuskrip Releases 4, sebab Tuhan telah berfirman kepadaku dengan tangan yang kuat dan telah memerintahkan kepadaku supaya aku tidak berjalan menurut jalan bangsa ini. Katakanlah, janganlah kamu mengatakan suatu persekutuan kepada semua orang yang dikatakan persekutuan oleh bangsa ini, dan janganlah kamu takut kepada mereka, dan janganlah kamu gentar. Kuduslah engkau Tuhan semesta alam, dan biarlah dia menjadi ketakutanmu, dan biarlah dia menjadi kegentaranmu. Itu adalah kutipan ayat dari Yesaya, kepada hukum dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman itu karena tidak ada terang di dalam diri mereka. Dunia ini tidak seharusnya menjadi kriteria kita. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah suara Tuhan terdengar. Jadi inilah konfederasi yang dinubuatkan Yesaya dalam diri mereka yang menentang kesaksian dan hukum Allah. Apakah Anda ingin masuk dalam kategori itu, Martin? Tidak, kumohon jangan. Saya tidak mau. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka yang dipekerjakan dalam departemen pekerjaan kita di mana firman dapat ditransformasikan. Tidak boleh bersekutu dengan mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Dunia tidak mengenal bapa dan anak, dan mereka tidak memiliki ketajaman rohani mengenai karakter pekerjaan kita tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak lakukan. Kita harus menaati perintah yang datang dari atas. Kita tidak boleh mendengarkan nasihat atau mengikuti rencana yang disarankan oleh orang-orang yang tidak percaya. Jika Anda menentang firman Allah dan roh nubuat, Anda adalah orang yang tidak percaya. Benar. Saran-saran yang dibuat oleh mereka yang tidak mengetahui pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan pada zaman ini adalah untuk melemahkan kuasa alat-alat Tuhan. Dengan menerima saran-saran seperti itu, nasihat Kristus menjadi sia-sia. Anda tahu, saya ada berpikir. Anda tadi katakan bahwa mereka yang bertentangan dengan itu adalah orang-orang tidak percaya. Kedengarannya kasar. Tapi itu benar. Itu benar. Karena jika Anda tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman kepadamu, Anda adalah orang yang tidak percaya. Anda adalah orang yang tidak percaya. Cukup jelas. Sekarang mereka akan berkata, tetapi baiklah, kepausan modern telah berubah. Ya, Kau tahu, mereka selalu punya alasan. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak akan ditarik ke dalam konfederasi rahasia dan curang. Kita harus sangat berhati-hati, Martin. Kita tidak boleh memperhatikan orang-orang yang tidak menyenangkan. Baik sanjungan, kepura-puraan, kelicikan, maupun seni tidak dapat mendorong untuk membelokkan sehelai rambut pun dari prinsip atau tugas. Jika firman mengatakannya, disitulah Anda harus mengambil sikap. sehingga sanjungan dan semua itu selalu ada hal yang disembunyikan. Oh, tapi kita harus saling mengasihi. Benar. Ya, kami tidak katakan jangan saling mengasihi. Kami tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh Menginjili orang-orang yang berpikir seperti itu. Dan jangan memberikan great controversy.
Tentu saja kita harus melakukan itu karena orang-orang itu juga harus diperingatkan untuk keluar dari sistem itu. Benar. Firman Tuhan telah memberikan peringatan akan bahaya yang akan datang. Biarlah hal ini tidak diindahkan dan dunia Protestan akan mengetahui apa sebenarnya tujuan Roma hanya ketika sudah terlambat untuk melepaskan diri dari jeratnya. Dia secara diam-diam bertumbuh menjadi berkuasa. Doktrin-doktrinnya mengerahkan pengaruhnya di gedung-gedung legislatif. Apakah itu terjadi, Martin? Ya, Apakah prayer breakfast? Selain dari doktrin-doktrin yang diikrarkan di ruang-ruang legislatif, gereja-gereja dan di dalam hati manusia. Dia sedang menumpuk bangunan yang tinggi dan masif di tempat-tempat rahasia di mana penganiayaan sebelumnya akan diulangi. Secara diam-diam, tanpa diduga, dia sedang memperkuat kekuatannya untuk mencapai tujuannya sendiri, dan ketika waktunya tiba baginya untuk menyerang, semua yang dia inginkan adalah keuntungan dan ini sudah diberikan kepadanya. Kita akan segera melihat dan akan merasakan apa tujuan dari unsur Romawi. Barang siapa percaya dan taat kepada firman Allah, maka ia akan mendapat celaan dan penganiayaan. Apakah meniadakan semua perkataan itu? ya. Nah, Anda lihat, Anda bisa melihat ini karena bagaimana orang akan bereaksi ketika semua orang mengatakan, ya Roma telah berubah. Dan Anda berdiri di sana dan berkata, tidak, tapi ternyata tidak. Semua akan heran bahwa secara mencolok, orang melihat ternyata Anda benar. Oke, jadi mari kita lihat apakah itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja. Ini dari Reporter Katolik Nasional. Dan ini memberitahu kita bahwa Paus Fransiskus dan Peter Faber adalah roh Yesuit yang baik hati. Dengan kata lain, mereka memiliki pola pikir yang sama. Nah, siapakah Peter Faber? Dia adalah salah satu pendiri Ordo Yesuit bersama dengan Ignatius Loyola. Pernyataan Paus Fransiskus akhir-akhir ini tentang solidaritas terhadap orang miskin, tentang perlunya komunitas, dan tentang pemfokusan kembali energi gereja dari fokus yang sempit pada isu-isu seksual. Mari kita menjauh dari pesta pora seksual kita. Mari kita tidak membicarakan hal itu yang mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang. Ini adalah nada yang jauh berbeda dari citra kepausan belakangan ini. Di Paris, Faber juga bertemu dengan Ignatius dari Loyola. Ia mengajari Ignatius tentang filsafat Aristoteles. Ingatkah binatang yang memiliki tubuh Yunani? Sementara Ignatius membentuk kerohanian Faber, di bawah bimbingan Ignatius, Faber menguasai latihan rohani. Pada tahun 1534, ia ditahbiskan menjadi imam. Dan kemudian pada tahun itu, pada tanggal 15 Agustus, ia dan 6 orang lainnya, termasuk Ignatius dan Franciscus Xaverius, mengucapkan sumpah sebagai anggota pertama Ordo Jesuit. Mereka mengatakan kepadaku di sini bahwa Paus Fransiskus memiliki pola pikir yang sama. Ya, Dan orang-orang ini yang diperintahkan untuk menghancurkan Protestan, bahkan dengan membantai dan menyiksa mereka dalam inkuisisi. ya. Jadi jelas, harus memiliki semangat yang sama. Apakah dia memiliki roh yang sama? Apakah dia begitu sombong? Bukankah dia orang tua yang manis? Mari kita tanyakan kepada para Yesuit masa kini bagaimana kita harus mengevaluasi kepausan. Ini adalah Profesor Teologi Moral. Ini adalah Richard M. Gula. Dia mengatakan bahwa hukum alam adalah pusat dari teologi moral Katolik Roma. Ini adalah jenis penalaran yang diinformasikan oleh iman. Barangkali satu-satunya ciri khas moralitas Katolik tradisional bahwa gereja dapat mengajarkan sebuah moralitas yang dapat diterapkan selalu, dimanapun, dan untuk siapapun, karena moralitas ini bersandar pada hukum alam. Sebagai dasar pengajarannya, itu adalah filsafat Yunani, Martin. Keuntungan menggunakan hukum alam adalah bahwa gereja menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap kebaikan manusia. Apa yang Alkitab katakan tentang kebaikan manusia? Tidak ada satupun yang demikian. Hati adalah penipu di atas segalanya dan sangat jahat. Oleh karena itu dibutuhkan moralitas eksternal yang diberlakukan padanya dan bukan teologi atau moralitas yang didasarkan pada manusia kepausan. Nah, itulah teologi mereka yang menjadikan manusia sebagai Tuhan seperti yang mereka katakan. Ya, jadi selain menghargai kebaikan manusia,
juga mempercayai kapasitas manusia untuk mengetahui dan memilih apa yang benar. Jadi hal ini menjadikannya Allah. Itulah salah satu kebohongan pertama iblis, bahwa kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat dengan sendirinya. Kamu tidak membutuhkan Tuhan untuk itu. Juga dengan menggunakan hukum alam, gereja dapat menyampaikan diskusi dan klaimnya tentang kebenaran atau kesalahan suatu tindakan tertentu kepada semua orang yang berkehendak baik, bukan hanya kepada mereka yang memiliki keyakinan religius yang sama. Jadi gereja menjadi kompas moral dan memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dan bukan Allah. Dia melanjutkan dengan mengatakan salah satu kelemahan besar dari pendekatan seperti itu adalah bahwa hal itu dapat dengan mudah mengarah pada penyerahan moralitas Kristen kepada filsafat moral ketika keyakinan agama tidak benar-benar membuat perbedaan untuk klaim moral. Magisterium. Nah, itulah hierarki Gereja Katolik Roma, Paus dan para uskupnya. Ya, Magisterium telah mengimbau hukum alam sebagai dasar bagi ajaran-ajarannya yang berkaitan dengan masyarakat yang adil, perilaku seksual, praktik medis, kehidupan manusia, kebebasan beragama, dan hubungan antara moralitas dan hukum sipil. Itu adalah setiap aspek kehidupan Anda. ya, Siapa yang putuskan bagi Anda? magisterium. Magisterium. Bagaimanapun juga, perkembangan tradisi hukum alam di antara para pemikir Kristen bukan karena kitab suci, melainkan karena pengaruh filsafat Yunani dan hukum Romawi. Sumbernya langsung dari mulut mereka sendiri, keluar dari mulut mereka sendiri. Ini adalah pemikiran Jesuit. Mereka telah berubah, Ini tahun 1989. bertentangan dengan Tuhan. Ya, Mereka adalah orang-orang berdosa yang menentang Allah. Ia melanjutkan, seseorang selalu terikat untuk mengikuti penilaian hati nurani yang terinformasi dengan benar. Sekarang siapa yang memberitahu hati nuranimu dengan benar, Martin? yang benar adalah Alkitab dan Tuhan. Dan Roh Kudus. Ya, Informan ini mungkin berasal dari magisterium. ya, mari kita baca. Mereka memberi informasi yang terjadi di masyarakat dengan menarik berbagai sumber kebijaksanaan moral. Saya penasaran, siapa yang memiliki hikmat moral? Di dalam gereja, jajaran kepemimpinan adalah sumber otoritas moral. Jadi tampaknya mereka menoleransi semua penyimpangan yang telah memenuhi berita utama tentang situasi Katolik Roma selama beberapa dekade terakhir ini. Benar, Sungguh keadaan yang menyedihkan. pengajarannya sangat penting meskipun tidak eksklusif. Faktor pembentukan hati nurani dan penilaian moral seseorang untuk memohon kepada otoritas adalah bagian dari kehidupan yang bertanggung jawab. Dalam memohon kepada otoritas, kita percaya bahwa ia akan lebih benar tentang pertanyaan ini daripada kita atau daripada orang lain yang kita ajukan. Jadi ia lebih benar daripada Allah sendiri dalam firman Allah. Martin, Wow. bukankah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Tentu saja. Teks kunci untuk memahami respons yang setia terhadap pengajaran magisterial ada dalam ensiklik ini, Lumen Gentium. Hal yang tidak dapat dipercaya, dan apa yang mereka katakan dalam hal iman dan moral? Uskup berbicara di dalam nama Kristus, dan umat beriman menerima pengajaran mereka dan menaatinya dengan persetujuan jiwa yang religius. Jadi ketika Paus dan para uskupnya berbicara dan kamu harus taat, Seakan-akan mereka adalah Allah. seperti mereka adalah Tuhan. Penyerahan kehendak dan pikiran secara religius ini harus ditunjukkan dengan cara yang khusus kepada otoritas pengajaran otentik dari Paus Roma, bahkan ketika ia tidak sedang berbicara secara ex cathedra. Oh, jadi dia sebenarnya bertentangan dengan orang lain. Martin, Roma berubah? Tidak sama sekali. Orang ini benar-benar menekankan bahwa dia tidak berubah. Tidak pernah berubah, tetap sombong dan lalim seperti sebelumnya. Dalam pembahasan saya mengenai pembentukan hati nurani, saya menunjukkan bahwa karakter dibentuk dalam komunitas. Itu hukum alam. Martin, jadi jika sebuah komunitas memutuskan bahwa mereka memiliki nampan bejat tertentu dan seluruh komunitas menerimanya, maka tidak apa-apa. Ini seperti kanibalisme. Jadi seluruh masyarakat menerimanya bahwa itu tidak apa-apa, maka itu membuatnya bermoral. Ya, atau siapapun, bidang pedofil atau kategori apapun yang ingin Anda panggil, tidak apa-apa, bahkan jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Baiklah,
Jadi kenapa dengan menyerahkan kebebasan kita pada objek kesetiaan tertentu dan kemudian dengan menginternalisasi citra, ritual, tradisi yang telah dibentuk oleh komunitas untuk membawa makna yang melekat pada objek kesetiaan tersebut. Ini sangat menjijikkan. Saya menjadi sangat marah. Apakah objek kesetiaan yang Anda lekatkan pada diri Anda? Paus? Tentu saja. Benar kan? Seperti yang dia sebutkan di bagian sebelumnya, Paus Roma. Jadi marilah kita memanggilnya Bapa Suci. Sungguh suatu penghujatan. Apakah Roma telah berubah? Tidak sama sekali. Ini menjadi lebih buruk, bukan? Sebenarnya ya, karena Protestanisme telah bergandengan tangan dengannya. Dan mereka membaca ini dan mereka menyembunyikannya seolah-olah tidak ada. Jadi mari kita tanyakan kepada mereka dengan jelas. Apa arti persetujuan agama atau penyerahan kehendak dan pikiran dalam masalah-masalah moral? Ini adalah hak bicara seorang Yesuit. Persetujuan atau ketundukan religius berarti bahwa upaya dan pengalokasian tersebut dimotivasi oleh keyakinan bahwa Yesus telah menugaskan gereja untuk mengajar dan bahwa Roh Kudus menuntun gereja dalam kebenaran. Demikianlah Francis Sullivan, seorang ahli eklesiologi dari Universitas Gregorian di Roma. Universitas macam apa itu? Yesuit. Universitas Yesuit. Ini adalah universitas induk. Telah menganalisis ungkapan ini dalam karyanya yang luar biasa, Magisterium, otoritas mengajar dalam gereja Katolik, dan menawarkan ringkasan ini sebagaimana yang saya pahami. Kemudian memberikan obsequium religiosum yang diperlukan. Itu adalah penyerahan diri secara total. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, entah saya percaya atau tidak, hanya karena Anda benar-benar mengatakannya. Ajaran magisterium biasa berarti melakukan upaya yang jujur dan berkelanjutan untuk mengatasi setiap pendapat yang berlawanan yang mungkin saya miliki dan untuk mencapai persetujuan pikiran yang tulus terhadap ajaran ini. Saya harus mengesampingkan Alkitab dan berusaha untuk tidak mempercayai Alkitab dan menerima ajaran yang sesat ini. Hati nurani Anda. Orang-orang ini, Anda membuang hati nurani Anda. Roma telah berubah? Tidak mungkin. Hei Martin, jangan marah. Saya tidak ingin mengatakan marah. Saya menyebutnya, saya ingin sebut kemarahan yang benar. Dan masalahnya adalah, ini bertentangan dengan sistem dan orang-orang ini yang bertentangan dengan firman. Jika Anda adalah orang yang tulus yang terjebak dalam hal ini, sadarlah dan keluarlah. Oke, mari kita lihat pernyataan yang lain. Ini adalah teks resmi dari Direktori Kateketik Nasional 1978 yang membagikan terang iman dan menyatakan bahwa ini adalah tugas katekese. Itulah yang belajar. Untuk mendapatkan persetujuan dari semua guru gereja. Guru-guru bagi gereja adalah penuntun yang sangat diperlukan untuk mendapatkan kekayaan yang lengkap dari apa yang Yesus ajarkan. Ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan turunan dari ajaran-ajaran gereja yang tidak dapat salah, adalah penting bagi seorang katekis untuk mengingat bahwa praduga selalu berpihak pada magisterium, tidak peduli apa yang mereka katakan, apa mereka bicara secara ex cathedra atau tidak masalah. Apapun yang mereka katakan, Anda katakan ya, aminkan. Hanyalah sebuah sistem silogisme yang ketat, yang tidak menyisakan ruang untuk pemikiran pribadi, oh Anda tidak boleh berpikir sendiri. Otakmu pasti sudah mati. Sama persis dengan yang mereka terapkan pada abad pertengahan. Dan beginilah cara berpikir para Yesuit. Pengasuhan seperti mayat, taat seperti mayat. Itu sebabnya mereka tidak ingin Anda membaca Alkitab. Karena Anda tidak memiliki pendapat pribadi akan sesuatu. Dengan kata lain, singkirkan pendapat pribadi Anda. Dan hal itu dapat menjamin kepastian untuk mengetahui dan melakukan apa yang Allah tuntut dan mampukan. Lakukan saja apa yang dikatakan Paus dan engkau akan benar. Apa mereka sudah berubah? Tidak. Mereka menjadi lebih sombong. Jadi mari kita pergi ke Konsili Vatikan II, karena disinilah para teolog termasyhur kita mengatakan bahwa perubahan itu terjadi benar. Jadi mari kita bertanya, apakah Konsili Vatikan II mengubah posisi Katolik Roma yang telah ditetapkan pada Konsili Trent? Baiklah, saya sudah bisa menjawabnya. Ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena ia mengajarkan hal yang sama persis. Dan tidak bisa, karena dia sempurna. Saya lupa tentang yang satu itu. Maaf. Jangan coba-coba melupakan bahwa dia sempurna, Martin. Jadi begitu. Paus kita digotong, seperti yang biasa mereka lakukan.
Orang-orang modern tidak mau melakukan hal ini lagi karena terlihat begitu agung. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan cara lain. Dalam penyamaran. Dalam penyamaran dan terkadang di depan mata. Ya, Baiklah Martin, jadi orang yang termasyhur itu mengatakan bahwa Roma telah mengubah teologi kuno mereka. Kita harus menjaga jarak. dari diri kita sendiri. Jadi mari kita tanyakan pada Roma sendiri. Ya, karena itu adalah mulut mereka sendiri, bukan? Mari kita tanya pada mereka sendiri, apakah Konsili Vatikan II mengubah doktrin Katolik tentang gereja? Dan ini berasal dari halaman web mereka, vatikan.va. Tanggapan. Konsili Vatikan II tidak mengubah atau bermaksud mengubah doktrin ini. Maafkan aku. Anda tidak boleh tertawa. Saya ingin mengirimkan ini kepada orang yang mengutip. Mereka akan buang. Dia akan membuangnya karena dia sudah melakukannya selama beberapa dekade. Sebaliknya ia mengembangkan, memperdalam dan menjelaskannya dengan lebih lengkap. Kita baru saja membaca bagaimana mereka mengembangkan dan menjelaskannya secara lengkap. Berhentilah berpikir dan lakukan apa yang diperintahkan. Sudah selesai kan? Inilah yang dikatakan oleh Yohanes ke-23 pada awal konsili. Paus Paulus VI menegaskannya dan mengomentari tindakan pengesahan konstitusi Lumen Gentium yang dikutip darinya. Tepat sekali. Tidak ada komentar yang lebih baik untuk diberikan selain mengatakan bahwa pengumuman ini benar-benar tidak mengubah apapun dari doktrin-doktrin tradisional. Martin, apakah orang-orang ini buta huruf atau memang sengaja buta? Ya, Ini sulit, bukan? Salah satu yang sulit. saya harap mereka yang pertama. Saya tahu dia pernah menuduh saya, mengatakan bahwa dia adalah seorang Jesuit, tapi saya tidak pernah mengatakannya karena saya bahkan tidak mengenalnya saat itu. Dan saya tidak ingin melangkah lebih jauh, tetapi ketidaktahuan yang disengaja menurut saya sesuai dengan apa yang akan saya lakukan. Nah, apa yang Kristus kehendaki kita juga akan melakukannya. Apa yang tetap adalah apa yang telah diajarkan oleh gereja selama berabad-abad. Kami juga mengajar dengan istilah-istilah yang sederhana. Apa yang diasumsikan sekarang menjadi eksplisit. Apa yang tadinya tidak pasti sekarang diklarifikasi. Apa yang telah dimediasi, didiskusikan, dan kadang-kadang diperdebatkan sekarang disatukan dalam satu rumusan yang jelas. Dan izinkan saya meringkasnya untuk Anda. Kami tidak berubah, tapi kau begitu bodoh. Anda berubah dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Itulah yang mereka katakan. Kami sudah mengatakannya sejak awal. Anda harus berubah dan kembali. Dan sekarang Anda melakukannya. Sekarang Anda melakukannya, jadi perdebatan selesai. Roma tidak berubah. Nah, siapakah arsitek Vatikan? Vatikan II. Nah, salah satunya adalah Karl Rahner. Dan siapa dia? Dia tentu saja seorang Jesuit. Tentu saja. Salah satu teolog terpenting abad ke-20. Karl Rahner lahir pada bulan Maret tahun 1904. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara, putra seorang profesor perguruan tinggi setempat dan seorang ibu yang taat beragama Kristen. Pada tahun 1922, Karl mengikuti kakaknya, Hugo, dan memasuki komunitas Yesuit sebagai novis Yesuit. Dia dibentuk oleh latihan rohani Ignatius Loyola. Dengan kata lain, ini adalah spiritualisme. Benar. Tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Dan jika Anda ingin membaca tentang pembinaan rohani, atau ingin melihat DVD tentang hal ini, Jesuits and the Counter-Reformation, bagian 1 dan 2 adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal ini. Pendidikan ini memiliki pengaruh yang bertahan lama dalam perkembangan rohani dan intelektualnya. Mereka tidak tertarik pada Alkitab. Tidak. Mereka memiliki agama berdasarkan pengalaman. Ya. Baiklah, jadi ini adalah Karl Rahner dan salah satu arsitek yang duduk bersamanya. Nah, bukan dengan setelanjas Jesuit, tetapi dengan kerah dan dasi adalah Ratzinger yang menjadi paus. Benar? Paus Benedictus. Tetapi saya pikir spiritualitas Ignatius sendiri, yang dipelajari melalui praktik doa dan pembinaan religius, adalah lebih penting bagi saya daripada semua filsafat dan teologi yang dipelajari di dalam dan di luar ordo. Jadi pembinaan rohani lebih penting daripada teologi atau filsafat. Itu adalah apa yang Anda pikirkan ketika Anda menjadi Ya. tertegun. Ya, hanya sedikit keluar jalur. Apakah ingat kita baru-baru ini membahas Steve Bannon yang dipenjara dan dia dengan jelas katakan kepada Tucker Carlson ketika Tucker tanya dia, jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang karena Anda akan dipenjara? Dan dia berkata, saya akan melakukan latihan rohani Loyola. Benar. Jadi dalam studinya, Rahner juga menjadi sangat fasih dengan pemikiran para bapa gereja
terutama pada topik-topik seperti kasih karunia, sakramen-sakramen, spiritualitas, dan mistik. Ia adalah seorang mistikus. Dia adalah seorang mistikus gnostik, mistikus di bumi ini. Mistisisme berasal dari iblis. Ya, jadi ini dia Ratzinger dan Rahner. Dan apa motonya? Motonya adalah, dan ini berasal dari berita keluarga Katolik, Tuhan kita harus menjadi serupa dengan dunia, bukan dunia yang menjadi serupa dengan dia. Ya, Martin, sejauh mana? Bagaimana Roma berubah di Vatikan II? Ya, kita harus menjaga jarak dari diri kita sendiri, dari apapun yang mengatakan bahwa mereka tidak demikian. Oke. Jadi dia tidak diragukan lagi adalah salah satu teolog Katolik Roma yang paling penting di abad ke-20. Posisi pentingnya di antara orang-orang sezamannya adalah karena kemampuannya untuk mendialogkan teologi dan filsafat, mencampurkan paganisme spiritualisme dengan firman Allah. Hal itu dilarang oleh hukum dan kesaksian. Dan kemudian dia membuat kategori lain yang disebut kekristenan anonim. Oh ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang Kristen, seperti penganut Buddha dan ateis. Oh. Mereka tidak dikenal dan mereka akan masuk surga juga. Mereka adalah bagian dari kekristenan yang tidak menyebut dirinya Kristen. Orang-orang kafir yang telah menerima kasih karunia tanpa menyadarinya. Sehingga ini membuka pintu-pintu arus bagi penyelewengan untuk masuk. jadi seperti yang dikatakan oleh Paus baru-baru ini, semua agama mengarah kepada Tuhan. Ya, semuanya. Dan kemudian anak didiknya Paul Panetta yang dilatih dan diajar oleh Karl Rahner muncul dengan omong kosong ini, tidak ada nama lain, yang kemudian dengan jelas, menurut mereka, membuktikan bahwa Anda dapat diselamatkan dengan nama apapun. Tidak harus nama Yesus. Dia berkata bertentangan. Ya, tentu saja dengan Alkitab. Bertentangan. Anda ingin menjadi bagian dari kontradiksi ini, Martin? Jadi bagaimana dengan katekismus Katolik? Tentunya hal itu tidak akan bertentangan dengan firman Allah, kan? Satu-satunya jemaat Kristus yang dipercayakan oleh juru selamat kita setelah kebangkitannya untuk digembalakan oleh Petrus dengan menugaskan Petrus dan rasul-rasul lain untuk memperluas dan memerintahnya. Gereja ini yang dibentuk dan diorganisir sebagai sebuah masyarakat di dunia sekarang ini berada di dalam gereja Katolik yang diperintah oleh penerus Petrus dan para uskup yang berada dalam persekutuan dengan Petrus. Jadi itulah magisterium. Dekrit Konsili Vatikan II tentang ekumenisme menjelaskan, oleh hanya melalui gereja Katolik Kristus saja, yang merupakan pertolongan universal menuju keselamatan, bahwa kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh. Apakah Roma telah berubah? Tidak. Ada di dalam katekismus mereka. Baiklah, seberapa jauh mereka akan melangkah? Vatikan, Protestan bukanlah gereja yang bersaudara. Tidak. Mereka adalah anak-anak. Anak-anak nakal. Anak perempuan. Anak perempuan. Dan sebagai anak-anaknya mereka tidak menentukan. Induknya lah yang menentukan. Anak-anakku akan kembali kepadaku. Baiklah, catatan kardinal yang disetujui oleh Paus Yohanes Paulus pada tanggal 9 Juni akan dianggap sebagai otoritatif dan mengikat menurut surat Kardinal Ratzinger kepada konferensi uskup. Catatan 4 halaman ini memberikan sejarah rinci tentang penggunaan istilah gereja-gereja bersaudara, menjelaskan bahwa istilah ini digunakan untuk merujuk kepada gereja-gereja ortodoks yang bersekutu dengan Roma selama berabad-abad. Namun bahkan dalam hal ini, Kardinal Ratzinger mengklaim bahwa Roma lebih unggul daripada gereja-gereja lain, dengan menyatakan bahwa dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa tidak ada Paus Romawi yang pernah mengakui penyetaraan antara keuskupan-keuskupan atau menerima bahwa hanya keutamaan yang diberikan kepada keuskupan Roma, yang berarti bahwa Roma memiliki otoritas yang lebih tinggi. Apakah ada yang berubah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dalam situs Dominus Iesus, ia dengan jelas menyatakan, gereja-gereja lain bukanlah saudara-saudara kita. Vatikan menegaskan bahwa harus selalu jelas bahwa yang kudus, katolik, dan apostolik adalah satu. Gereja universal bukanlah saudari, tetapi ibu dari semua gereja. Apakah Roma berubah? Tidak. Tapi kemudian mungkin Paus modern berubah setelah Ratzinger. Tentu saja, karena dia adalah Paus yang penuh kasih dan ramah. Ya, semuanya berjalan dengan baik.
Baiklah, apa yang dikatakan berita Zenit dalam artikel tentang pidato Benediktus? Dikatakan bahwa pada abad pertama, para paus telah menjalankan keutamaan mereka atas gereja-gereja lain. Itulah yang dikatakan oleh Benediktus. Dia adalah bosnya. Bapa Suci menjelaskan hal ini pada hari Rabu pada audiensi umum yang ia dedikasikan kepada Paus Santo Clemens dari Roma, penerus ketiga Petrus. Ia mengatakan bahwa surat Clemens memperjelas perbedaan antara hierarki dan awam. Perbedaan yang jelas antara awam dan hierarki sama sekali tidak berarti sebuah kontraposisi, tetapi hanya sebuah hubungan organik dengan tubuh. Apa yang dikatakannya? Sesungguhnya gereja bukanlah tempat untuk kebingungan dan anarki, di mana seseorang dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan kapan saja. Setiap orang di dalam organisasi dengan struktur yang jelas ini menjalankan pelayanannya sesuai dengan panggilan yang diterima untuk menjadi kepala jemaat. Ia menjelaskan dengan jelas doktrin suksesi kerasulan. Paus adalah penerus Petrus. Anda akan mendengarkannya, ia menambahkan, hukum-hukum yang mengatur hal ini berasal dari Allah sendiri. Oh, apakah kamu tahu itu, Martin? Aku tahu sekarang. Sebagai analisis akhir, Bapa mengutus Yesus Kristus yang kemudian mengutus Rasul. Mereka kemudian mengutus para kepala komunitas yang pertama dan menetapkan bahwa mereka akan diikuti oleh orang-orang yang layak, benar-benar tidak bermoral, terutama pada abad pertengahan. Gereja di atas segalanya adalah karunia Allah dan bukan ciptaan kita, demikian pendapat Paus. Dan oleh karena itu, struktur sakramental ini tidak hanya menjamin sebuah tatanan bersama, tetapi juga prioritas karunia yang kita semua perlukan. Dan sakramental berarti keselamatan. Keselamatannya. Jadi menerima Paus sebagai pemimpinmu adalah keselamatan. Ya. Martin, apakah itu jahat? Saya pikir menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah satu-satunya keselamatan. Apakah hal ini ditegaskan oleh penulis-penulis lain? Nah, inilah seorang Yesuit lainnya, Maleaki Martin, dan ia mengatakan bahwa Paus adalah satu-satunya wakil Allah yang hidup di antara manusia, sehingga ia dianugerahi otoritas mutlak untuk mengajarkan keselamatan dari Allah seperti yang dinyatakan melalui putranya, Kristus, yang telah menjadi manusia dan Allah sendiri. Ajaran Katolik menyatakan bahwa setiap orang Katolik Roma, non-Katolik atau non-Kristen dari agama apapun, yang menerima keselamatan dari Allah, menerimanya melalui jabatan rohani yang diemban oleh seorang pria di Roma. Ya, jadi dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan. Martin, ini adalah surat yang ditulis oleh juru tulis Sinode Gereja Presbyterian Bebas Skotlandia, komentar pendeta Donald MacLean mengenai Equimene. Mari kita lihat apa yang dikatakannya pada tahun 1988. Dia sudah menulisnya. Dia menyatakan, gerakan ekumenis yang Anda puji adalah bencana terbesar yang mempengaruhi gereja Kristen di abad ini. Saya suka itu. Kamu menyukainya? Hal ini telah mereduksi gereja-gereja yang mengaku di negeri ini menjadi kumpulan organisasi yang tidak berdarah, tidak bertulang dan tidak bertulang, yang hampir tidak dapat mengangkat rintihan di pihak Kristus dan kebenarannya. Tidaklah mengherankan jika kejahatan terus berkembang dan kegelapan rohani semakin menjadi-jadi seiring dengan berlalunya waktu. Anda tampaknya menganggap badan yang mengaku Kristen, dan saya ingin mengatakan hal itu kepada orang-orang yang mencoba membawa ajaran baru ini. Ya. Kamu tampaknya menganggap tubuh orang Kristen yang mengaku Kristen, yang memiliki perilaku yang tenang dan kerohanian yang mendalam sebagai fanatik dan berpikiran sempit. Jika demikian, maka tokoh-tokoh Allah yang terkemuka, seperti John Knox di Skotlandia, John Calvin dan Martin Luther di benua mereka, dan Uskup Agung Cranmer di Inggris adalah orang-orang yang fanatik dalam perlawanan mereka terhadap kekeliruan kepausan. Kami sedang berada di dalam kelompok yang demikian. Dan saya setuju dengan itu. Anda setuju dengan mereka? Dan saya juga akan mengatakan bahwa Anda menyebutkan orang itu dan setiap orang lain yang setuju dengan apa yang dia katakan. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat Paus kita saat ini. Apakah dia yang membawa perubahan? Paus Fransiskus mengatakan bahwa agama seharusnya tidak terbatas pada hati nurani pribadi. Oh, Anda tidak dapat memutuskan sendiri apa yang ingin Anda percayai. Benar. Radio Vatikan. Pembangunan masyarakat yang tertib dan majemuk menuntut agar semangat otentik agama
tidak terbatas pada hati nurani pribadi, tetapi juga diakui perannya yang signifikan dalam pembangunan masyarakat, kata Paus Fransiskus dalam sambutannya. Melalui gereja dan negara yang independen, tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik rohani maupun jasmani, dengan kerendahan hati dan dedikasi, katanya. Jadi kepada siapakah Anda harus menundukkan hati nurani Anda? Kepada Paus dan kepada gereja. Kepadanya dan magisterium. Dia di sini mengakui dengan tepat apa yang telah kita baca. Ratzinger berkata, Dimulai dari awal. tepat sekali. Baiklah, Paus mengutuk fundamentalisme agama dan kekerasan di Timur Tengah. Kelompok fundamental adalah kelompok yang mempercayai Alkitab secara harfiah. Ya, meskipun tidak membunuh siapapun, meskipun tidak menyerang siapapun, tidak ada kekerasan, struktur mental fundamentalisme adalah kekerasan atas nama Tuhan. Apakah orang ini telah mengubah orang Jesuit ini? Tidak. Ya, tidak, orang Jesuit ini tetaplah seorang Jesuit, dan dia adalah roh dari Peter Faber yang bersama dengan kaumnya telah membunuh jutaan orang. Ya. Jadi dia menyebutnya fundamentalisme Kristen. Mari kita definisikan dengan benar. Itu adalah percaya pada apa yang Tuhan katakan. Tentu saja. Dia menyebutnya penyakit. Dia mengatakan bahwa kepercayaan pada penafsiran harfiah yang ketat dari Alkitab adalah penyakit. Paus Fransiskus tampaknya berpikir demikian. Beberapa hari yang lalu, beberapa reporter mendengar Paus Fransiskus menggambarkan fundamentalisme sebagai penyakit yang ada di semua agama, termasuk Kristen. Apakah yang dimaksud dengan fundamentalisme? Jika Anda membuka Google, fundamentalisme didefinisikan sebagai suatu bentuk agama, terutama Islam atau Kristen Protestan, yang menjunjung tinggi kepercayaan terhadap penafsiran harfiah yang ketat terhadap kitab suci. Jadi apakah Paus Fransiskus benar-benar berniat memerangi mereka yang percaya pada penafsiran harfiah dari Alkitab? Jelas ya, karena ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyakit. Ya. Ya, saya pikir begitu. Apakah ia telah mengubah doktrin-doktrin Gereja Katolik Roma? Tidak. Bahkan dia mendukungnya. Paus Fransiskus menyerukan persatuan antara kaum Injili dan Katolik. Ia menyebut perpecahan sebagai pekerjaan iblis. Apakah Yesus memecah belah? Ya. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian tetapi pedang. Perpecahan adalah pekerjaan bapa segala dusta, bapa segala perselisihan yang melakukan segala cara untuk membuat kita terpecah belah. Fransiskus mengatakan dalam sebuah pesan video. Bagaimana Anda melakukannya, Martin? Ya, dia memberitahu kita bagaimana caranya. Mari kita kesampingkan doktrin. Oh ya, mudah. Mari menjadi dermawan. Roma telah berubah? Tidak. Tidak. Mengapa ia harus mengesampingkan doktrin? Karena dia sempurna dan dia tidak dapat mengubahnya. Tidak. Jadi doktrinnya bertentangan dengan Alkitab, kontradiksi. Siapa saja yang setuju dengan Paus Fransiskus berarti melawan firman Allah dan telah menjadi musuh Allah. Dan jika Anda menyelaraskan diri dengan mereka, Anda berada dalam kategori yang sama. Baiklah, jadi mari kita lanjutkan. Sebuah gambar berbicara 1000 kata. Tepat sekali. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa jika Anda tahu Alkitab Anda. Apa yang digambarkan oleh gambar ini? Di sana ia duduk di atas takhta putih yang besar di antara kerup-kerup dengan 4 makhluk hidup di sekelilingnya. Dia meniru takhta Allah. Dengan gambar ini, dia mengirimkan pesan bahwa dia adalah Tuhan dan Anda harus mematuhinya dan Anda akan menentang apa yang Tuhan katakan atau dia pasti akan menyingkirkan Anda. Ya. Apa Roma berubah? Tidak. Tidak, dan seperti yang telah kita sebutkan, dia sedang dalam melakukan penyamaran. Ya. Jadi dia tidak akan mengatakannya secara terus terang, tapi dia menunjukkannya secara terus terang. Dia menunjukkannya dengan terus terang dan dalam pernyataan-pernyataannya yang dibungkus dengan kata-kata yang indah, dia menunjukkan karakter lalim yang sama yang telah ditampilkan selama berabad-abad. Anda lihat hal lain yang juga dilakukannya? Jelaskan dengan cepat apa arti Pontifex Maximus. Itu adalah gelar Raja Imam Babel. Ya. Dia adalah Paus tertinggi, Bapa tertinggi, Maximus, dan itu adalah gelar yang diberikan kepada kepala sistem Babilonia di Pergamus. Ya. Dan gelar itu diwariskan ke Roma oleh Attalus III dengan syarat Kaisar Romawi harus disembah sebagai Tuhan. Julius Caesar adalah orang yang menerima tantangan itu dan menerima penyembahan, dan sejak zaman Julius Caesar, kuil-kuil didirikan untuk menyembah Kaisar. Orang-orang Kristen mula-mula menolak untuk mengikuti hal itu. Orang-orang yang disebut sebagai penerus Petrus ini mengambil gelar itu,
ketika Paus Roma, dengan kata lain Pontifex Maximus, Kaisar Roma, meninggalkan takhta Roma, dan dia mengambil gelar itu atas dirinya sendiri, dan karena itu dia mengaku bahwa dia adalah Allah, dan dia disembah sebagai Allah, dan di sini ia memperlihatkannya. Dan kemudian dalam penyamaran, untuk berjaga-jaga jika ada orang yang mengatakan ya, tapi dia tidak menyebut dirinya Pontifex Maximus. Oh, benarkah? Jika Anda melihat akun Twitter resminya yang sekarang bernama X, akun itu ada di Pontifex. Nah Martin, oleh karena itu pernyataan yang mereka buat bahwa mereka ingin menolak kepausan adalah persis seperti yang dinubuatkan oleh nubuatan bahwa dia akan menjadi kemurtadan di akhir zaman. Ini adalah bagian dari kebijakannya untuk mengambil karakter yang paling baik untuk mencapai suatu tujuan. Namun di balik penampilan bunglon yang berubah-ubah, dia menyembunyikan bisa ular yang tidak berubah-ubah. Apakah Anda ingin meniadakan pernyataan itu? Oh, tidak, dan saya tidak akan menjauhkan diri dari hal itu sama sekali. Kita tidak terikat untuk menepati iman dan janji kepada para bidah, dia menyatakan. Sudahkah mereka melakukan hal itu? Ya. Dia tidak bicara secara ex cathedra. Jadi dia bisa berbohong padamu. Akankah kuasa ini, yang catatannya selama 1000 tahun tertulis dalam darah orang-orang kudus, sekarang diakui sebagai bagian dari gereja Kristus, ketika mereka menyangkal penebusan dan membuatmu membayar dosa-dosamu sendiri dan meniadakan Yesus. Dan mengaku sebagai Allah sendiri. Ketika agama Kristus paling dihina, ketika hukumnya paling dibenci, maka hendaknya semangat kita menjadi yang paling hangat dan keberanian serta keteguhan kita menjadi yang paling teguh untuk membela kebenaran dan keadilan ketika mayoritas meninggalkan kita untuk berperang di jalan Tuhan. Ketika para pemenang hanya sedikit, ini akan menjadi ujian bagi kita. Saat ini kita harus mengumpulkan kehangatan dari sikap dingin orang lain, keberanian dari kepengecutan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka. Saya mendukung kutipan ini. Saya juga. Mari kita berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami melihat kemurtadan yang besar sedang mengangkat kepalanya, mengancam untuk menarik ribuan umat-Mu ke dalam jurang. Saya berdoa agar Engkau membuka hati dan pikiran umat-Mu, supaya mereka percaya kepada para nabi dan diteguhkan. Itulah doaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, belas kasihan, dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.